Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan perkuliahan online ini. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pemasaran, yaitu Bapak Adi Masliardi SEMM, dan juga teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fadia Nanda Lutfiana dari kelompok 4, dan teman-teman saya yang pertama ada Ahmad Malik Fajar, yang kedua ada Ayu Nur Adillah, yang ketiga Devana Angela Putri, yang keempat dengan saya sendiri Fadia Nanda Lutfiana, yang kelima Haris Sofian, yang keenam Nurisma Rahayu, yang ketujuh Tria Melani. Di sini kita akan menjelaskan materi yang berjudul ekuitas merek. Untuk presentator pertama yaitu Ahmad Malik Fajar, dipersilakan. Oke, baik. Jadi, apakah ekuitas merek itu? Menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek atau juga brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Nah, selain itu, kita juga perlu tahu bahwa ekuitas merek atau brand equity bukan hanya tentang logo atau pilihan warna merek produk perusahaan. Akan tetapi, ekuitas merek atau brand equity juga melibatkan hal lain seperti membangun loyalitas pelanggan dalam meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan. Itulah mengapa membangun ekuitas merek atau brand equity jauh lebih penting daripada sekedar merancang strategi pemasaran secara konvensional. Elemen dasar ekuitas merek. Brand awareness, kesadaran merek. Elemen yang pertama adalah brand awareness, merupakan tingkat pengenalan konsumen terhadap brand. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan brand awareness pada konsumen, seperti memberikan free trial dan sponsorship. Jika kamu masih baru dalam merintis usaha, kamu bisa meningkatkan brand awareness dengan membuat website, akun Instagram, menulis blog dengan topik yang terkait dengan produk kamu. Brand association, asosiasi merek berkenaan dengan bagaimana membuat produk melekat di benak, pikiran, dan hati konsumen. Asosiasi ini bisa berupa nama, logo, atau konsep yang berhubungan dengan pengalaman ketika seseorang berinteraksi dengan produk tersebut. Contoh, ketika kamu ingin membeli air mineral, maka brand yang pertama kali muncul di pikiran kamu adalah Aqua, karena Aqua sendiri merupakan terjemahan dari air, sehingga untuk mengingatnya tidaklah sulit. Perceived quality, persepsi kualitas, berkenaan dengan mereka puas atau kecewa dengan produk yang kita jual, dan mencari tahu alasannya agar kita bisa memperbaiki kualitas produksi ke depannya. Karena perceived quality ini berhubungan dengan produk atau layanan, untuk mendapatkan kesan positif, kamu perlu memperkuat kualitas dan customer experience. Baik, selanjutnya ada brand loyalty atau loyalitas merek. Komitmen yang kuat untuk berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten pada masa mendatang. Brand loyalty mengacu pada kesetiaan konsumen terhadap produk dari suatu merek. Ketika sudah mencapai tahap ini, konsumen akan susah beralih ke produk lain meski diiming-imingi harga yang murah dan lain sebagainya. Keuntungan lain yaitu jika kamu launching produk-produk baru, konsumen dengan senang hati memilih brand kesayangan mereka tanpa tertarik produk-produk brand lain. Selanjutnya, ada manfaat ekuitas merek. Harga bukan menjadi masalah. Mereka akan percaya bahwa harga yang naik pun akan sebanding dengan kualitas yang akan dikeluarkan. Misalnya, produk yang dikeluarkan Apple selalu laku terjual dengan harga yang tinggi, seperti handphone seharga belasan hingga puluhan juta rupiah pun rela dibeli. Dan perusahaan akan terus berkompetisi dalam meningkatkan brand equity karena harga bukan lagi masalah bagi konsumen. Menaikkan ekwitansi perusahaan. Kesetiaan pelanggan yang meningkat terus akan membawa dampak besar bagi perusahaan. Hal itu akan lebih baik jika perusahaan terus berinovasi, sehingga tetap unggul dibandingkan kompetitornya.
mampu bertahan di tengah persaingan. Jadi, ketika suatu brand atau produk sudah mendapat kepercayaan yang besar dari para pelanggan, hal inilah yang akan menjadikannya tahap terhadap persaingan yang ada. Contoh nyatanya seperti brand iPhone dan Samsung yang masih sama-sama diminati oleh para pecinta gadget, meskipun sudah banyak brand yang bermunculan. Hal inilah karena kedua brand sudah mendapat kepercayaan penuh dari para penggunanya. Lalu yang keempat yaitu mendapatkan konsumen loyal. Dengan meningkatkan brand equity, kamu akan mendapatkan konsumen yang loyal. Jika ekuitas merek terbentuk secara konsisten, konsumen pun semakin percaya dan setia terhadap brand tersebut. Yang kelima, bisa melakukan diferensiasi produk. Diferensiasi umumnya merupakan sebuah pembeda pada produk sejenis antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Tingginya status brand equity perusahaan mampu memberikan dampak positif pada aktivitas diferensiasi produk yang akan berpengaruh bagi promosi serta segmentasi pasar. Satu, buatlah identitas brand yang kuat. Identitas brand harus sejalan dengan produk yang dipasarkan. Identitas brand yang kuat akan membuat konsumen lebih tertarik dengan produk tersebut. Yang kedua, jalani strategi marketing yang efektif adalah pilihan media untuk melakukan promosi. Buat penawaran dan promosi untuk menarik minat pembeli. Yang ketiga adalah uji coba produk. Uji coba produk dengan cara ini menyajikan produk uji coba secara gratis agar publik bisa menilai kualitas keunggulan produk Anda. Contoh perusahaan yang berhasil menerapkan ekuitas merek. Starbucks, brand kedai kopi asal Amerika ini sukses membuka gerainya di beberapa negara di Indonesia. Starbucks terhitung memiliki 440 gerai. Meski menjual minuman seharga mulai 40.000, banyak orang yang lebih memilih Starbucks daripada kedai kopi lain dengan harga yang lebih murah. Mengapa? Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya karena eksistensi brand mereka. Starbucks sendiri merupakan selling point untuk bukan hanya menjual kopi, mereka menjual kenyamanan berupa tempat bertemu bagi komunitas. Ini yang menjadikan unggul merek sendiri. Coca-Cola. Apa yang pertama kali kamu sebut ketika ingin membeli minuman bersoda? Tentu Coca-Cola, bukan? Merek minuman soda ini paling populer di dunia. Coca-Cola terkenal sangat ikonik karena kampanye pemasarannya yang unik. Memiliki margin keuntungan 26,7% per Juni 2020. Bahkan Coca-Cola sudah bisa menggantikan penyebutan minuman bersoda menjadi Coca-Cola. Hansaplast. Siapa yang tidak tahu dengan merek plester ini? Brand awareness terhadap brand Hansaplast ini sangatlah bagus. Misalkan, jika kita mengalami sebuah luka kecil pada tangan atau kaki, secara otomatis kita akan meminta dibelikan Hansaplast. Padahal belum tentu yang dibelikan adalah merek Hansaplast. Tapi kita sudah terbiasa menyebut semua merek plester luka instan dengan sebutan Hansaplast. Padahal Hansaplast itu sendiri adalah salah satu merek plester luka instan, bukan istilah dari plester tersebut. Apple bahkan melebihi Google dalam hal brand equity. Sebagian besar reputasi positif mereka dibangun dari produk-produk unggulan berjenis elektronik seperti iPhone, Mac, iCloud, dan sebagainya. Contohnya, setiap Apple mengeluarkan produk iPhone, maka masyarakat akan heboh dan memburunya walaupun harganya selangit. Orang akan lebih percaya diri jika mengeluarkan HP yang ada logo Apple-nya dibanding Android, dan itulah efek tingginya ekuitas merek yang dibangun oleh Apple.
Kesimpulan, ekuitas merek brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat diamati dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan.